Halo semuanya, selamat datang kembali di video tutorial Inventor Camp bersama saya, Febriansa, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di part yang kelima, dan di video kali ini juga kita akan membahas dua menu yang sangat penting dalam proses permesinan yang ada di Inventor Camp, yaitu menu drilling dan menu post process. Tujuan pembelajaran pada video part 5 ini adalah 1. Mahasiswa mampu melakukan operasi drilling pada benda kerja menggunakan Inventor Camp dengan parameter yang sesuai. Dan yang kedua, mahasiswa mampu melakukan proses mendownload G-code menggunakan menu post process pada menu Inventor Camp. Pada menu drilling adalah salah satu operasi yang paling dasar, tetapi jika tidak diatur dengan benar, bisa berpengaruh pada hasil akhir. Saya akan menunjukkan cara mengatur drilling atau pengeboran dengan optimal agar hasilnya lebih presisi dan efisien. Selain itu juga, pada video kali ini kita juga akan membahas menu post process, yaitu langkah terakhir sebelum menjalankan program di mesin CNC. Saya akan menjelaskan cara menghasilkan atau mendownload G-code proses CAM yang telah teman-teman lakukan sebelumnya atau teman-teman atur sebelumnya sesuai dengan mesin yang kalian gunakan. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai selesai supaya tidak ada langkah yang terlewat. Dan buat kalian yang baru mampir atau belum menonton part sebelumnya, jangan lupa cek link di deskripsi video ini supaya lebih paham dengan alur tutorial ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dengan menu yang pertama, yaitu menu drilling. Oke teman-teman, sebelum masuk ke menu drillingnya, di sini saya telah buat sebuah job sheet atau panduan untuk membuat profil benda kerja yang akan teman-teman lakukan proses drilling nantinya teman-teman. Di sini untuk profil benda kerjanya saya buat terpisah saja teman-teman. Oke, sebelum masuk ke menu drillingnya teman-teman diminta untuk membuat profil benda kerja seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, ini merupakan profil benda kerja yang telah saya buat berdasarkan dari panduan job sheet yang telah saya tampilkan tadi nih teman-teman. Bisa dilihat di sini seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung saja masuk ke menu drillingnya nih teman-teman. Kita klik pada bagian atas ini. Nah teman-teman, pada bagian menu drilling ini akan tampil seperti ini. Ada 4 menu yang akan ditampilkan. Ada menu tools, ada menu geometri, ada height, dan ada cycle nih teman-teman. Pada bagian tools kita diminta untuk memilih tools terlebih dahulu yang ingin kita gunakan pada pengeboran atau drilling ini teman-teman. Kita pilih toolsnya, kita pilih by type pada bagian ini, kita klik, lalu kita pilih any drill, lalu bakalan tampil seperti ini teman-teman. Nah, di sini banyak sekali jenis tools yang bisa teman-teman gunakan pada pembuatan drilling atau pengeboran ini teman-teman. Di sini untuk memudahkan kita untuk mencari diameter yang ingin kita gunakan pada pengeboran kali ini. Di sini teman-teman bisa memilih pada bagian diameter di sini. Kita ketikkan saja berapa dari diameter yang ingin kita gunakan. Karena pada job sheet kita ingin membuat 15 mm untuk pengeborannya, kita ketikkan saja di sini 15 untuk mencari. Di sini kita gunakan yang paling atas, misalkan kita klik satu kali ini sampai berwarna biru seperti ini. Nah, sebelum melanjutkan untuk memilih tools ini, sebaiknya teman-teman kita edit terlebih dahulu pada bagian tools ini teman-teman. Biasanya saya mengeditnya itu untuk di bagian material yang digunakan pada tools ini. Kita klik kanan, lalu kita pilih edit.
Nah, setelah itu bakalan tampil seperti ini teman-teman. Pada bagian general, kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan material apa yang ingin teman-teman gunakan pada tools yang teman-teman pilih, teman-teman. Dalam pemilihan material dari tools ini, teman-teman bisa sesuaikan dengan ketersediaan yang ada di bengkel manufaktur teman-teman. Karena jika teman-teman tidak menyesuaikan pada yang ketersediaan yang ada, jika teman-teman ingin melanjutkan ke mesin CNC-nya, ini akan berpengaruh pada G-code yang dihasilkan nih teman-teman. Oke, kita pilih di sini, misalkan saya pilih HSS, kita klikkan saja di sini. Lalu pada bagian cutter juga bisa teman-teman edit. Di sini diameternya bisa teman-teman edit. Karena di sini saya akan melakukan pengeboran. Karena di sini saya ingin melakukan pengeboran pada diameter 15, saya biarkan saja seperti ini teman-teman. Lalu pilih OK. Setelah memilih OK, kita pilih select. Oh ya teman-teman, sedikit informasi, jika teman-teman ingin menambahkan tools baru, teman-teman juga bisa menambahkan tools baru pada bagian bawah ini teman-teman, di New Mill Tool. Teman-teman klik pada bagian ini. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengatur sendiri atau mengcustom sendiri pada bagian cutter dan juga general. Di sini teman-teman sesuaikan dengan kemauan teman-teman itu sendiri. Oke, ketika sudah membuat ataupun menambahkan tools baru, teman-teman jangan lupa pilih OK dan pilih select nih teman-teman. Karena kita tidak menambahkan tools baru, jadi kita pilih cancel saja di sini. Oke teman-teman, setelah itu kita akan diminta untuk memilih jenis coolant apa yang bisa kita gunakan. Di sini kita menggunakan yang float saja. Lalu pada bagian fit and speed kita biarkan saja seperti ini. Kita lanjut ke menu selanjutnya pada menu geometri. Lalu setelah itu pada bagian menu geometri akan tampil seperti ini teman-teman. Di sini kita diminta untuk memilih mode selectionnya. Ada 3 jenis di sini teman-teman yang bisa kita gunakan. Di sini biasanya saya menggunakan yang jenis selected face ini saja teman-teman. Lalu kita arahkan pada bagian mana yang ingin kita lakukan proses drillingnya. Oke, kita klik pada bagian ini. Nah, ketika setelah mengklik, bakalan warnanya seperti ini, berwarna biru seperti ini, artinya proses drillingnya akan dilakukan pada daerah sini nih teman-teman. Lalu selanjutnya ke menu height. Oke, pada menu height ini seperti biasa nih teman-teman akan tampil seperti ini. Ada clearance, ada retreat, ada fit, top, dan bottom di sini teman-teman. Sini merupakan jarak dari pahat ketika melakukan proses pengeboran yang tinggal teman-teman. Oke, setelah itu kita tidak atur pada bagian height ini, kita biarkan saja. Lalu bergeser ke menu selanjutnya, yaitu ke menu cycle nih teman-teman. Oke, pada menu cycle ini merupakan langkah untuk kita memilih jenis ataupun tipe pengeboran yang bisa kita lakukan nih teman-teman. Di sini ada banyak sekali tipe yang bisa kita pilih pada cycle ini teman-teman. Biasanya saya menggunakan yang drilling rapid out ini saja nih teman-teman. Karena pada drilling rapid out ini jenis pemakanan pada proses pengeborannya itu dilakukan itu tidak kurang dari 3 kali diameter tools yang teman-teman gunakan. Karena di sini kita menggunakan diameter 15 pada proses pengeboran ini, 15 mm. Jadi untuk 3 kali diameternya itu berarti 45 mm nih teman-teman. Panjang dari maksimal yang bisa dilakukan pada pengeboran di tools yang saya pilih ini teman-teman. Jadi karena di bagian job sheet tadi panjang yang kita lakukan pengeboran ini hanya 35, jadi di sini masih batas wajar atau masih di bawah 45 mm. Jadi aman kita menggunakan tipe drilling rapid out ini teman-teman. Lalu setelah itu kita pilih OK. Oke, setelah itu, setelah memilih OK, kita simulasikan terlebih dahulu untuk melihat bagaimana proses drilling atau pengeboran berlangsung nih teman-teman. Kita pilih simulate, kita ubah terlebih dahulu tampilannya. Oke, setelah itu kita jalankan simulasinya. Oke teman-teman, seperti itu dari simulasi pengeborannya. Lalu kita pilih close. Oke teman-teman, langkah akhir dalam video tutorial kali ini kita akan menggunakan menu post process nih teman-teman. Menu post process ini merupakan salah satu menu yang sangat penting karena pada menu ini kita dapat menghasilkan atau mendownload sebuah G-code dari proses cam yang telah kita lakukan. Oke teman-teman, langkah awalnya kita pilih pada bagian setup ini, kita klik 1 kali. Oke, setelah kita klik,
langsung masuk ke menu post prosesnya nih teman-teman. Oke, setelah masuk ke menu post proses, di sini pada bagian konfigurasi folder, di sini teman-teman diminta untuk memilih di mana akan teman-teman meletakkan folder yang akan teman-teman download nih teman-teman, atau file yang akan teman-teman download. Di sini saya letakkan di local disk C saja. Lalu pada bagian post konfigurasi, di sini kita pilih bahasa pemrograman yang ingin kita download nih teman-teman. Oke, di sini bahasa pemrogramannya saya pilih Panuk Turning. Di sini teman-teman bebas mau menggunakan bahasa pemrogramannya apa. Oke, selanjutnya pada menu program setting, di sini teman-teman diminta untuk menamai atau memberi nomor pada file yang akan kita download nih teman-teman. Di sini saya akan memberi nomor saja. Oke. Lalu setelah itu kita pilih pause, lalu pilih save. Nah teman-teman, ini merupakan G-code yang telah kita download tadi. Oke teman-teman, sekarang file G-code Anda sudah siap untuk digunakan pada mesin CNC. Jangan lupa untuk melakukan simulasi atau verifikasi G-code sebelum melakukan keeksekusi di mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa teman-teman semua telah memahami konsep dasar dari CAM. Sekarang saatnya kita mulai untuk mengerjakan soal latihan. Di sini teman-teman ikuti saja langkah-langkah yang telah dijelaskan dalam video tutorial ini. Lalu terapkan pemahaman teman-teman tentang konsep dasar CAM Inventor yang telah dipelajari. Baiklah, dalam melakukan pengerjaan soal nantinya, pastikan teman-teman membaca instruksi dengan cermat. Lalu nanti teman-teman di dalam soal tersebut akan ada beberapa kasus yang diberikan. Lalu pada kasus-kasus tersebut teman-teman diminta untuk mencari solusi dari kasus tersebut. Dan pastikan juga bahwa setiap langkah-langkah yang telah teman-teman ambil dilakukan dengan benar. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke dalam soalnya. Seorang siswa sedang mempelajari penggunaan Autodesk Inventor CAM untuk proses drilling. Ia diminta membuat sebuah lubang aksial pada benda kerja berbentuk silinder dengan spesifikasi diameter benda kerja 40 mm, panjang benda kerja 80 mm, diameter lubang 20 mm, dan kedalaman lubang 50 mm. Titik awal pengeboran Z0 dari ujung kanan benda kerja. Saat mengatur parameter drilling, siswa tersebut memilih hole bottom sebagai referensi untuk bottom height, dan kemudian mengisi nilai bottom offset minus 50 mm. Namun, ketika dilakukan simulasi, proses pengeboran justru menembus melebihi kedalaman benda kerja, sehingga pahat keluar dari sisi sebaliknya. Dari kasus di atas timbul sebuah pertanyaan. 1. Mengapa lubang bisa menembus melebihi kedalaman benda kerja dalam kasus ini? 2. Bagaimana seharusnya siswa tersebut mengatur parameter bottom height dengan benar untuk mencapai kedalaman lubang 50 mm dari Z0. 3. Apa akibat teknis jika pengeboran melebihi batas benda kerja saat proses nyata di mesin CNC? 4. Jika siswa ingin mengebor tepat hingga kedalaman 50 mm dari permukaan benda kerja tanpa menembus, sebaiknya menggunakan referensi apa untuk bottom height, dan berapa nilai offsetnya? Oke, baiklah teman-teman, itu tadi soal yang harus teman-teman selesaikan dalam tutorial Inventor CAM kali ini. Sekarang, tugas teman-teman diminta untuk mentelaah dan mencoba menganalisis dari kasus tersebut, sehingga teman-teman dapat menentukan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menemukan solusi yang terbaik. Silakan teman-teman luangkan waktu untuk beberapa menit ke depan untuk berpikir dan menyusun strategi. Jika ada pertanyaan atau kendala, jangan ragu untuk bertanya pada kolom komentar.
Nah teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang menu drilling dan menu post proses di video tutorial Inventor Cam kali ini. Dengan memahami kedua fitur ini, kalian sekarang bisa mengatur operasi pengeboran dengan lebih presisi serta dapat menghasilkan G-Cord yang siap digunakan di mesin CNC. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal sampai dengan akhir. Saya harap video-video ini dapat bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menguasai Inventor Cam untuk kebutuhan kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, masukan, ataupun ada topik lain yang ingin dibahas di video selanjutnya, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati membaca dan menjawab setiap pertanyaan kalian. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian selalu update dengan konten terbaru seputar CAD CAM dan dunia manufaktur. Sekali lagi, terima kasih yang sudah menyimak. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar.